bukan lagi sekadar negara yang dikenal sebagai pusat manufaktur murah. Dalam 1 dekade terakhir, China telah mengubah dirinya menjadi salah satu kekuatan teknologi paling berpengaruh di dunia. Jika dahulu banyak orang menilai produk teknologi China hanya meniru inovasi dari Barat, kini pandangan itu mulai berubah secara drastis. Dari kecerdasan buatan, kendaraan listrik, hingga satelit dan semikonduktor, berbagai pencapaian terbaru membuat banyak negara terpaksa menghitung ulang posisi China dalam persaingan global. Perubahan ini bukan terjadi secara kebetulan. Di baliknya terdapat investasi riset bernilai ratusan miliar dolar, strategi industri jangka panjang, serta kolaborasi erat antara pemerintah, universitas, dan perusahaan teknologi. Hasilnya mulai terlihat nyata. Banyak perusahaan Cina kini tidak lagi mengejar kompetitor, tetapi justru menjadi penentu arah perkembangan teknologi dunia. Nah, kali ini kita akan menganalisis secara mendalam 6 teknologi yang menjadi simbol kebangkitan inovasi Cina. Kita tidak hanya membahas apa saja teknologinya, tetapi juga mengapa kemajuan tersebut bisa terjadi, bagaimana implementasinya di dunia nyata, dan mengapa negara-negara maju kini semakin serius memperhatikan perkembangan teknologi dari negeri tirai bambu. Teknologi pertama adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Selama bertahun-tahun, Amerika Serikat dianggap sebagai pemimpin mutlak dalam pengembangan AI. Namun dalam beberapa tahun terakhir, China mempercepat langkahnya dengan sangat agresif. Pemerintah menjadikan AI sebagai salah satu prioritas nasional melalui berbagai program investasi besar yang melibatkan perusahaan, universitas, dan lembaga penelitian. Keunggulan terbesar China terletak pada kombinasi antara jumlah talenta, kapasitas komputasi yang terus berkembang, dan ketersediaan data dalam skala sangat besar. Faktor-faktor tersebut memungkinkan perusahaan-perusahaan China mengembangkan model AI dengan sangat cepat untuk berbagai kebutuhan, mulai dari industri, kesehatan, pendidikan, hingga kendaraan otonom. Persaingan AI kini bukan lagi sekadar soal membuat chatbot yang cerdas. AI telah menjadi fondasi bagi produktivitas industri, otomatisasi pabrik, keamanan siber, hingga pengembangan senjata generasi berikutnya. Karena itulah, kemajuan AI China dipandang sebagai isu strategis yang memengaruhi keseimbangan kekuatan global. Teknologi kedua adalah robot humanoid. Jika dahulu robot hanya identik dengan lengan otomatis di pabrik, kini China mulai mengembangkan robot yang memiliki bentuk menyerupai manusia dan mampu melakukan berbagai aktivitas kompleks. Perusahaan-perusahaan robotika China berlomba menciptakan humanoid yang dapat berjalan, mengangkat barang, berinteraksi dengan manusia, bahkan bekerja di lingkungan industri yang dinamis. Kemampuan ini didukung oleh kombinasi AI, sensor canggih, kamera presisi tinggi, dan sistem kendali yang semakin efisien. Mengapa humanoid menjadi penting? Karena dunia sedang menghadapi tantangan kekurangan tenaga kerja akibat penuaan populasi. Robot humanoid diproyeksikan dapat menggantikan pekerjaan berulang di sektor manufaktur, logistik, layanan publik, hingga perawatan lansia. Jika teknologi ini berhasil diproduksi secara massal dengan biaya lebih murah, China berpotensi menjadi pemasok robot terbesar di dunia, sebagaimana mereka pernah mendominasi industri panel surya dan baterai. Teknologi ketiga adalah kendaraan listrik. Inilah sektor yang paling nyata, memperlihatkan perubahan persepsi dunia terhadap teknologi China. Beberapa tahun lalu, banyak orang masih meragukan kualitas mobil listrik buatan China. Namun sekarang, merek-merek seperti BYD, Geely, XPeng, Li Auto, hingga Xiaomi berhasil menghadirkan kendaraan dengan teknologi modern, fitur pintar, serta harga yang sangat kompetitif. Keunggulan China bukan hanya terletak pada kemampuan merakit mobil. Mereka menguasai hampir seluruh rantai pasok, mulai dari penambangan mineral penting, produksi baterai, pengolahan material, hingga manufaktur kendaraan secara terintegrasi. Posisi ini membuat biaya produksi jauh lebih efisien dibanding banyak pesaingnya.
Tak mengherankan jika ekspor kendaraan listrik China meningkat sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut memicu persaingan dagang baru, termasuk kebijakan tarif tambahan dari sejumlah negara yang khawatir industri otomotif domestik mereka kehilangan daya saing. Teknologi keempat adalah kereta cepat. China sebenarnya bukan negara pertama yang mengembangkan kereta berkecepatan tinggi. Jepang dan beberapa negara Eropa telah lebih dahulu membangun teknologi tersebut. Namun yang membuat dunia terkesan adalah kecepatan China dalam mengembangkan jaringan kereta cepat terbesar di dunia. Dalam waktu relatif singkat, China membangun puluhan ribu kilometer jalur kereta cepat yang menghubungkan kota-kota besar hingga wilayah pedalaman. Infrastruktur ini bukan hanya mempercepat mobilitas masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan yang sebelumnya kurang berkembang. Kini, perusahaan China juga mulai mengekspor teknologi kereta cepat ke berbagai negara melalui proyek kerjasama internasional. Dengan pengalaman membangun jaringan berskala besar, China memiliki posisi yang semakin kuat dalam pasar infrastruktur global. Teknologi kelima adalah satelit dan teknologi antariksa. Selama bertahun-tahun, navigasi global didominasi oleh sistem GPS milik Amerika Serikat. Namun kini, China memiliki sistem satelit Beidou yang telah beroperasi secara global. Keberadaan Beidou memberikan alternatif bagi berbagai negara dan perusahaan yang membutuhkan layanan navigasi, pemetaan, logistik, hingga pertanian presisi. Selain itu, China juga terus meningkatkan kemampuan peluncuran roket, eksplorasi bulan, pembangunan stasiun luar angkasa, serta pengembangan satelit komunikasi dan penginderaan jauh. Teknologi antariksa memiliki nilai strategis yang sangat tinggi karena mendukung sektor sipil sekaligus pertahanan. Satelit modern menjadi tulang punggung komunikasi, navigasi kendaraan, transaksi keuangan, hingga pemantauan perubahan iklim. Teknologi keenam sekaligus yang paling menentukan adalah semikonduktor. Chip merupakan komponen utama hampir semua perangkat elektronik modern, mulai dari ponsel, kendaraan listrik, pusat data AI, hingga sistem pertahanan. Selama bertahun-tahun, China bergantung pada impor chip berteknologi tinggi. Namun pembatasan ekspor teknologi dari Amerika Serikat justru mendorong percepatan investasi domestik. Pemerintah dan industri mengalokasikan dana sangat besar untuk memperkuat kemampuan desain chip, manufaktur material, hingga peralatan produksi. Perjalanan menuju kemandirian semikonduktor tentu masih menghadapi tantangan besar. Akan tetapi, kemajuan yang dicapai dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa China tidak lagi hanya menjadi pasar terbesar chip dunia, melainkan juga berusaha menjadi salah satu produsen teknologi paling penting di masa depan. Jika kita melihat keenam sektor ini secara bersamaan, tampak jelas bahwa semuanya saling terhubung. AI membutuhkan chip yang kuat, robot humanoid membutuhkan AI dan semikonduktor, kendaraan listrik membutuhkan baterai, chip, serta satelit navigasi. Kereta cepat memanfaatkan sistem digital canggih, sedangkan satelit mendukung komunikasi dan konektivitas berbagai teknologi lainnya. Artinya China tidak sekadar membangun satu industri unggulan. Mereka sedang membangun sebuah ekosistem teknologi yang saling memperkuat. Ketika seluruh komponen tersebut berkembang secara bersamaan, daya saing nasional pun meningkat secara signifikan. Bagi dunia, perkembangan ini membawa dua konsekuensi sekaligus. Di satu sisi, inovasi China mempercepat lahirnya teknologi yang lebih murah dan mudah diakses. Namun di sisi lain, persaingan teknologi global juga menjadi semakin ketat karena setiap negara kini berlomba mempertahankan keunggulan strategisnya. Pada akhirnya, pertanyaan yang paling penting bukan lagi apakah China mampu menciptakan teknologi canggih. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa mereka telah melakukannya di berbagai sektor. Pertanyaan yang lebih relevan adalah, seberapa besar pengaruh teknologi-teknologi tersebut terhadap ekonomi, industri, dan keseimbangan geopolitik dunia dalam 1 atau 2 dekade ke depan. Itulah sebabnya semakin banyak analis yang mengatakan bahwa dunia kini
memasuki babak baru persaingan teknologi global. Bukan lagi sekadar perlombaan menghasilkan inovasi tercepat, tetapi juga perlombaan membangun ekosistem yang paling lengkap, paling efisien, dan paling berkelanjutan. Bagaimana menurut Anda? Dari 6 teknologi yang telah kita bahas, manakah yang menurut Anda akan memberikan dampak terbesar terhadap perubahan dunia di masa depan? Apakah AI, robot humanoid, kendaraan listrik, kereta cepat, satelit, atau justru semikonduktor? Tuliskan analisis dan pendapat Anda di kolom komentar. Jika Anda menyukai pembahasan geopolitik, ekonomi global, dan perkembangan teknologi dunia yang disajikan secara mendalam dan berbasis analisis, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang juga ingin memahami bagaimana peta kekuatan dunia sedang berubah. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.